Show. Sakit. Jadi Hai, halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, saya Tika, dan di video kali ini saya bakalan cerita tentang beberapa kasus mengenai pengadilan, di mana yang biasanya pengadilan ini menangani kasus-kasus yang serius dan menyeramkan gitu, kayak kasus pembunuhan dan lain-lain. Tapi kali ini kasus-kasusnya bisa dibilang aneh ataupun konyol. Apa aja sih? Yuk kita langsung aja, let's get to the list. Yuk, gaskeun. Kasus pertama nih, aku mau nanya, kamu kalau misalnya dibilang mirip artis seneng gak sih? Rata-rata orang itu bakalan ngerasa seneng kan kalau misalnya dibilang mirip artis. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Alan Ray Eckert. Iya, Eckert ya. Alan Ray Eckert. Jadi Alan Ray ini sering dibilangin sama orang-orang kalau dia itu mirip banget sama Michael Jordan, sampai dia tuh ngerasa capek banget gitu, sering kalau keluar sering dibilangin kalau dia tuh mirip Michael Jordan. Kamu yang di Space Jam itu ya, kamu pebasket terkenal itu ya. Akhirnya pada tahun 2006 ia memutuskan untuk menuntut Michael Jordan dan perusahaan Nike karena ia merasa jengah banget sering dituduh mirip sama Michael Jordan. Di pengadilan negeri negara bagian Oregon, Amerika Serikat, ia menuntut Michael Jordan dan perusahaan Nike sebanyak 832 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah. Banyak banget sih. Namun akhirnya setelah mendapatkan sorotan dari banyak media dan berita tentang dia menuntut Michael Jordan dan perusahaan Nike ini sudah menyebar luas dan mendapat perhatian juga bagi warga Amerika, ya akhirnya mencabut tuntutannya tersebut. Menurut pihak Nike sih, katanya Alan ini mencabut tuntutannya karena Alan sadar dia nggak akan dapat sepeser pun dari kasus ini. Ya mungkin ya, atau dia kayak ngerasa ya udahlah ya, bakalan kalah gue lawan Michael Jordan dan Nike, akhirnya dia mundur. Nah itu dia kasus pertama. Kalau kamu sering disebut mirip sama siapa sih? Atau aku mirip siapa? Ada kembaran aku kah di sini? Next. Tahu nggak sih buat kasus yang kedua ini, ternyata McDonald dari tahun 1982 sampai tahun 1992 mendapatkan 700 gugatan karena kopinya terlalu panas. Puncaknya adalah pada tahun 92 ada seorang warga bernama Stella Liebeck yang itu habis beli kopi nih dari McDonald. Habis itu dia pergi ke mobil, terus si kopi yang di dalam gelas styrofoam itu ia simpen di antara pahanya gitu, diapit di pahanya. Pada saat itu dia menggunakan celana hot pants gitu. Lalu ia membuka tutup gelasnya karena mau masukin gula dan creamer gitu. Tapi ternyata kopinya tumpah, saudara-saudara, dan pahanya pun harus terkena kopi yang panas dan mendapatkan luka bakar yang cukup serius. Lalu akhirnya Liebeck ini menggugat McDonald's sebesar 20.000 US dollar dan juga meminta kompensasi atas anaknya yang akhirnya harus libur bolos kerja karena harus merawat dia. Dan pada akhirnya juri pun mengizinkan kompensasi kerugian sebesar 160.000 US dollar dan juga tambahan hukuman punitive damage sebesar 2,7 juta US dollar. Namun terjadi kesalahan dalam mencatat suhu kopi yang akhirnya si punitive damage ini dikurangi dari 2,7 juta US dollar menjadi 480.000 dolar saja.
Gimana kamu kalau misalnya pesen kopi dan kepanasan ternyata bisa nuntut loh. Dan ini pun bukan terjadi di McDonald saja. Starbucks juga pernah mendapatkan tuntutan karena kopinya dinilai terlalu panas. Di next. Dan untuk kasus selanjutnya datang dari Pengadilan Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat. Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Sergio Stanford Clardy. Dia itu dihukum 100 tahun penjara karena melakukan sebuah kejahatan. Sebenarnya nggak sebuah ya, tapi multiple gitu. Jadi dia itu seorang papih-papihnya PSK di sana, dan pada satu malam ada satu pelanggan yang menolak membayar jasa salah satu anak buahnya. Lalu Clardy ini pun menghajar si pria tersebut dan menginjak wajahnya di depan sebuah motel hingga mengalami cedera yang cukup serius gitu orang ini. Dan setelah itu uangnya diambil karena ia menganggap kalau misalnya uang itu tuh haknya dia gitu. Enggak hanya itu aja, anak buahnya tadi yang si PSK tersebut juga dipukul wajahnya hingga telinganya itu cedera dan sampai berdarah gitu. Dan si wanita ini umurnya masih 18 tahun. Dia pun terbukti bersalah dan dihukum 100 tahun penjara. Wow. Nah, karena tidak terima dengan keputusan hakim, ia malah menuntut perusahaan Nike karena saat kejadian dia itu menginjak wajah si korban dengan menggunakan sepatu Nike Air Jordan, dan dia bilang kalau misalnya sepatu Nike ini tuh merupakan berpotensi menjadi senjata yang berbahaya gitu. Makanya dia pun menuntut Nike karena tidak mencantumkan jika si sepatu ini berpotensi menjadi sesuatu atau senjata yang berbahaya. Makanya ia pun menuntut Nike sebanyak 100 juta US dollar. Dong, banyak banget. Dan tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh hakim karena ternyata memang tidak terbukti jika misalnya Air Jordan ini menjadi salah satu penyebab kenapa mukanya si korban itu bisa sampai hancur banget gitu. Nah, setelah itu Clardy pun tetap harus menjalankan hukumannya selama 100 tahun ke depan. Ya, ambil positifnya aja kali ya. Kalau 100 tahun ke depan udah gak ada pandemi kali ya. Udah gak usah pakai masker, udah gak ada PPKM. Next, kita ke cerita selanjutnya. Kayaknya kita udah lama ya gak dengerin ramalan cuaca. Kalau dulu zaman-zaman televisi masih cuma TVRI, kayaknya jebakan umur ini tuh kayak sebelum acara berakhir ini selalu ada ramalan cuaca. Nah, kalau di luaran sana kayaknya banyak banget yang percaya sama ramalan cuaca ini, karena cuaca di luar negeri dengan di Indonesia mungkin beda ya. Kalau di Indonesia paling hujan, panas, udah gitu. Dan tapi hal ini tuh nggak berlaku bagi seorang wanita asal Israel. Jadi hari itu tuh dia melihat acara ramalan cuaca yang dibawakan oleh Denny Rapp. Menurut Denny ini hari itu akan sangat cerah sekali. Jadi otomatis wanita ini tuh nggak bawa payung dan dia pakai baju juga baju yang dia juga bawa jaket gitu, pakai baju yang biasa aja. Tapi ternyata hujan turun deras sekali, saudara-saudara. Biasanya nih orang-orang kalau misalnya cuman sebatas ngomel kan, kayak katanya tadi di ramalan cuaca cerah tapi kok hujan. Ini si wanita ini nggak tinggal diam, dia nggak cuman ngomongin stasiun televisi ini di belakang, tapi langsung dituntut atas tuduhan wan prestasi kepada stasiun televisinya dan juga kepada pembawa acaranya yaitu Denny Rapp. Karena ramalan cuacanya yang salah, ia harus menderita kerugian, seperti akhirnya dia kehujanan, terserang flu, harus ke dokter, membayar dokter sebesar 38 US dollar. Lalu dia harus cuti sakit selama 4 hari, which is itu katanya tidak dibayar. Dan dia mengalami
kerugian lah ya, skala secara fisik. Misalnya dia kan harus sakit gitu kan, siapa sih yang mau sakit? Dan sebagai kompensasinya ia menggugat televisi dan pengacara lagi dan pembawa acara Denny Rapp tersebut sebesar 1.000 US dollar. Akhirnya wanita ini dengan stasiun TV mendapatkan kesepakatan bersama dan akhirnya wanita ini mendapatkan kompensasi sebesar 1.000 US dollar dan permintaan maaf dari Denny Rapp. Bisa juga ya kayak gini, baru tahu saya. Next kita ke kasus yang kelima dan terakhir. Berapa lama sih biasanya satu kasus itu bisa terungkap dan juga hukuman diberikan kepada tersangka dalam pengadilan? Lama kan biasanya ya. Nah, di kasus kali ini pengadilan hanya butuh 26 detik saja untuk memutuskan siapa pelaku sebenarnya. Hal ini terjadi di sebuah acara reality show. Sakit. Jadi, hal ini terjadi di sebuah acara reality show yang bernama Judge Judy. Jadi ini tuh kayak acaranya Judge Leonardo, iya DiCaprio ya, Frank DiCaprio, bukan Leonardo DiCaprio, maafkan, Frank DiCaprio yang kasus pelanggaran lalu lintas ya. Nah untuk ini, jadi di tahun 2010 seorang wanita bernama Ginny Paradeza yaitu mengaku bahwa ia telah kehilangan tasnya ya habis dijambret gitu, dan masuklah 2 tersangka. Kalau di pengadilan terdakwa ya, tapi ini masih tersangka. Gimana yang ngejelasinnya? Di mereka berdua ini masih belum terbukti bersalah, masih salah satunya aja mesti bersalah. Tapi udah masuk ke pengadilan berarti terdakwa ya. Ya udahlah terdakwa aja kita sebut ya. Jadi 2 pria ini menjadi tersangka atas penjambretan tas Ginny. Baru masuk ke ruang pengadilan, Hakim Judy langsung nanya ke Ginny, Ginny, di dalam tas kamu itu ada apa aja? Ginny pun langsung menjawab kalau di dalam tasnya ada uang $50, kartu identitas, dan sebuah earpiece atau alat bantu dengar. Pada saat Ginny ngomong earpiece ini, salah satu dari terdakwa ini ngomong gini, kamu bohong, di dalamnya nggak ada earpiece. Katanya gitu. Lah Hakim Judy ketawa-ketawa lah. Katanya aku suka kamu langsung ngaku. Ini kan dengan dia ngomong gitu berarti kan udah ketahuan siapa penjambretnya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama dan nggak butuh juga pengakuan dari para terdakwa ini siapa pelakunya, langsung ngaku sendiri gara-gara keceplosan. Makanya hati-hati dengan mulutmu cuy kalau mau ngomong. Ya itu dia tadi 5 kasus yang dibilang aneh dan konyol di pengadilan. Menurut kamu kisah apa sih yang paling konyol? Like what? Give me what was stolen. My wallet. What was in your wallet? It was $50. Okay. I had to replace all my IDs. I had gift cards in there, my earpiece, and a calculator. There was no earpiece in there, ma'am. I love it. I love it. Dumb and Dumber. Judging for the plaintiff for the amount of $500. That's what I think it's worth, madam. Goodbye.